Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi interpolasi. Nah, untuk sebelum ke pembahasan, anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu yang pertama saya sendiri Revita Wayu Safitri, kemudian yang kedua Putri Amrina Rosyada, yang ketiga yaitu Anindya Adila Syamira, dan yang keempat yaitu Iza Putri Aulia Sofa. Nah, di sini pembahasan yang kita bahas yaitu membahas yang pertama interpolasi linear dan kuadrat. Yang kedua yaitu interpolasi beda maju dan beda mundur Newton. Yang ketiga yaitu polinom interpolasi Lagrange dan yang keempat yaitu polinom interpolasi beda terbagi Newton. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu interpolasi linear dan kuadrat. Interpolasi linear digunakan mencari titik-titik dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1, X1, Y1, dan P2 yaitu X2, Y2 dapat dituliskan dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga diperoleh persamaan dari interpolasi linear sebagai berikut. Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Nah, algoritma dari interpolasi linear sendiri yaitu yang pertama menentukan dua titik P1 dan P2-nya. Kemudian yang kedua menentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai Y dengan rumus yang sudah ada tadi, yaitu Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Nah, dan yang terakhir yaitu menampilkan nilai titik yang baru, yaitu Q sama dengan Q X, Y. Yang kedua yaitu interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik antara tiga buah titik P1, P2, dan P3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, untuk memperoleh titik Q, X, Y digunakan interpolasi kuadrat sebagai berikut. Yaitu Y sama dengan Y1, X min X2, X min X3 per X1 min X2, X1 min X3 ditambah Y2, X min X1, X min X3 per X2 min X1, X2 min X3 dan ditambah Y3, X min X1, X min X2 per X3 min X1, X3 min X2. Nah, algoritma interpolasi kuadrat sama kayak interpolasi linear tadi, yaitu menentukan titiknya terlebih dahulu P1, P2, dan P3, kemudian menentukan nilai X dari titik yang akan dicari, kemudian menghitung nilai Y dari titik yang dicari menggunakan rumus dari interpolasi kuadrat, dan yang terakhir yaitu menampilkan nilai titik yang baru yaitu Q, X, Y. Nah, langsung ke contoh soal. Diberikan dua titik min 3, min 1 dan min 1, min 3, min 1,3. Nah, tentukan interpolasi dari dua titik tersebut. Nah, contoh soal ini menggunakan penyelesaian interpolasi linear. Dua titik tersebut dapat disubstitusikan pada persamaan yang sudah ada. Y sama dengan Y1 plus X min X1 dikali Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sehingga diperoleh, kita substitusikan Y1-nya yaitu 1, Y sama dengan 1 plus X min X3 karena X1-nya itu min 3, kemudian dikali 3 min 1 per min 1 min 3, di mana Y2-nya 3, Y1-nya 1, X2-nya min 1, dan X1-nya min 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1 plus X plus 3, 1. Nah, kemudian Y sama dengan 1 plus X plus 3. Nah, diperoleh hasil Y sama dengan 4 plus X. Nah, karena X-nya tadi belum dicari, maka X sama dengan Y min 4. Jadi, dihasilkan yaitu Q X-nya yaitu Q Y min 4,4 plus X. Nah, selanjutnya yaitu interpolasi beda maju dan beda mundur yang akan dijelaskan oleh Mbak Iza Putri. Untuk Mbak Iza dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk subbab yang kedua yaitu interpolasi beda maju dan beda mundur Newton. Untuk subbab yang pertama yaitu beda maju.
Nah, untuk sebelum masuk ke rumus, kita harus paham dulu mengenai tabel selisih maju. Nah, dapat kita lihat sebelum kita masuk ke tabel selisih maju, biasanya itu akan diberi permisalan. Nah, misalkan diberikan 5 buah titik dengan absis X yang berjarak sama, maka tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk X-nya ini sesuai yang dipermisalkan. Jika ada 5 buah titik, maka X-nya juga terdapat 5 buah titik. Nah, untuk pemulainya itu dari angka 0. Jadi X0, X1, dan sampai X4. Untuk Fx biasanya nanti akan diketahui pada soal. Nah, di sebelah Fx itu ada tanda segitiga, itu dibaca selisih maju derajat 1F. Dan di sebelahnya ada selisih maju derajat 2F. Dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, dari tabel tersebut dapat diartikan simbolnya sebagai berikut. Nah, ketika kita ingin mencari derajat 1F, selisih maju derajat 1F, kita dapat menggunakan rumus, yaitu mengurangi F1 dikurangi F0. Kalau mencari selisih maju derajat F1, kita bisa menggunakan F2 dikurangi F1 dan seterusnya. Nah, untuk ketika kita ingin mencari selisih maju derajat 2 F0, kita bisa menggunakan rumus selisih maju derajat 1 F1 dikurangi selisih maju derajat 1 F0 dan seterusnya. Untuk tabel di samping-sampingnya juga menyesuaikan. Next slide. Nah, untuk bentuk umum dari lambang notasi tadi, yaitu selisih maju N plus 1, FP sama dengan selisih maju N, FP plus 1 dikurangi selisih maju N derajat N, FP dengan N mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berikut merupakan rumus umum beda maju Newton. Biasanya sebelum masuk rumus beda maju, dicari selisihnya dengan menggunakan rumus S sama dengan X minus X0 per H. Untuk rumus umum beda majunya yaitu PNX sama dengan Y0 plus selisih maju Y0 per satu faktor ditambah S-1 per 2 faktorial kali selisih derajat 2 Y0 ditambah S kali S-1 S-2 per 3 faktorial dikali selisih maju derajat 3 Y0 dan seterusnya. Langsung saja ke contoh soal untuk beda maju. Nah, di sini bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx 1 per x plus 1 di dalam selang 0,000, 0,625 dan hanya diketahui 0,125. Hitunglah f 0,300 dengan polinom Newton maju derajat 3. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita membuat tabel selisih maju. Kan diketahui selangnya yaitu dari 0,00 hingga 0,625. Nah, di sini terdapat 6 titik. Setelah mengisi absis X-nya, kita lanjut pada pengisian Fx. Nah, Fx ini berasal dari diketahui yaitu 1 per X plus 1. Nah, X-nya kita masukkan. Contohnya untuk yang X 0,000. Jadi hasilnya 1,000. Untuk selanjutnya sama seperti itu caranya. Nah, untuk mencari selisih maju derajat 1,
kita bisa menggunakan cara yaitu mengurangi fx1 dikurangi fx0. Jadi 0,889 dikurangi 1,000 yang menghasilkan minus 0,111. Untuk tabel di bawahnya, kolom-kolom di bawahnya juga seperti itu. Dan untuk mencari selisih maju derajat 2 juga sama, yaitu menggunakan cara mengurangi selisih maju derajat 1 F1 dikurangi selisih maju derajat 1 F0 dan menghasilkan 0,022. Dan seterusnya untuk selisih maju derajat 3 juga seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu setelah membuat tabel selisih maju, untuk memperkirakan F0,300 tadi yang menggunakan derajat 3, maka dibutuhkan 4 buah titik. Nah, 4 buah titik ini didapatkan dari N plus 1. Nah, setelah mengetahui bahwa kita membutuhkan 4 buah titik, kita mencari pertengahan selang yang di antara 0,300. Nah, ditemukan yaitu X0-nya 0,125, X1-nya 0,250, X2-nya 0,375, dan X3-nya 0,500. Nah, setelah diketahui, terus X-nya juga diketahui 0,300 yang terletak di antara selang 0,125 sampai 0,500, dan hanya 0,125, kita mencari selisihnya, yaitu dengan cara X minus X0 per H, yang menghasilkan 1,4. Nah, setelah mencari selisihnya, kita menggunakan rumus yang tertera di depan tadi, lalu kita substitusikan sehingga menghasilkan 0,769. Nah, jika agar memastikan jawaban itu benar, kita menggunakan perbandingan nilai sejati F0,300 menggunakan rumus yaitu 1 per X plus 1 yang menghasilkan 0,769, sehingga jawabannya sama dan bisa dikatakan jawaban itu benar. Untuk yang kedua yaitu subbab mengenai beda mundur. Nah, perbedaan dari beda mundur dan beda maju itu cuma pada tabel. Ketika beda maju itu tabelnya itu mengkerucut ke atas, dan ketika menggunakan beda mundur itu tabel mengkerucut ke bawah. Nah, di sini kita akan masuk ke tabel selisih mundur. Sebelumnya biasanya diberikan permisalan. Nah, di sini tuh diberikan 4 buah titik dengan absis X1 yang berjarak sama. Nah, tabel selisih mundurnya yang dibentuk dari keempat titik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kan tadi diberitahu ada 4 buah titik. Nah, ketika kita di beda maju tadi 0 mulai dari atas, untuk di beda mundur ini kita mulai 0 itu dari bawah. Dan angkanya itu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, untuk lambang segitiga terbalik ini itu menyatakan selisih mundur. Untuk menghitung rumus-rumusnya juga sama dengan mencari selisih beda maju tadi. Dan bentuk umumnya yaitu selisih mundur K plus 1 FI sama dengan selisih mundur derajat K F1 dikurangi selisih mundur derajat K F1 min 1. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut. Hitunglah F1,72 dengan polinom Newton mundur dengan derajat 3, dan misalkan jumlah angka benar yang digunakan adalah 7 digit. Nah, di sini menggunakan 7 angka digit di belakang koma.
Ini kan tabelnya udah diketahui. Nah, kita mencari selisihnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama, yaitu X min X0 per H. Ditemukan yaitu min 2,8. Nah, selanjutnya kita mencari F1,72. Menggunakan rumus beda mundur tadi dan menghasilkan 0,386483. Jadi untuk nilai F1,72 ini dengan menghitung menggunakan polinom derajat 3 menghasilkan 0,386483. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu polinom interpolasi Lagrange. Yang pertama, interpolasi polinom Lagrange. Misalnya, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik, yaitu x0, y0, dan x1, y1. Dengan fx sama dengan sigma n, i sama dengan 1, yi, li, x. Bentuk polinomial Newton order 1, f1x sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali fx1, x0. Pembagian beda hingga yang ada dalam bersama di atas mempunyai bentuk persamaan f x1 x0 itu sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Kemudian dengan mengelompokkan suku-suku di ruas kanan, maka persamaan di atas itu menjadi f1 X sama dengan X0 min X1 per X0 min X1 ditambah X min X0 per X0 min X1 dikali Fx0. Kemudian ditambah X min X0 per X1 min X0 itu dikalikan Fx1. Atau bisa juga F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali Fx0. Kemudian ditambahkan X min X0 per X1 min X0 dikali Fx1. Nah, persamaan 6.18 ini dikenal dengan interpolasi polinomial Lagrange order 1. Dengan prosedur di atas, untuk interpolasi order 2, maka akan didapatkan F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali Fx0. Kemudian ditambahkan X min X0, X min X2 per X min X0 dikali X min X1 min X2 dikali Fx1. Dan seterusnya sampai Fx2. Kemudian bentuk polinom interpolasi polinom Lagrange order n adalah Fnx sama dengan sigma n dengan i-nya sama dengan 0, Lix dikali Fxi dengan Lix sama dengan X min Xj per Xi min Xj dengan J-nya tidak sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 0 dan J tidak sama dengan I. Simbol ini adalah merupakan perkalian. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, dapat dihitung interpolasi Lagrange order yang lebih tinggi. Misalnya, untuk interpolasi Lagrange order 1, persamaan tersebut adalah F1X sama dengan sigma dimulai dari 1 dengan I-nya sama dengan 0, Lix kali Fxi. Sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Dengan L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dan L1X itu X min X0 per X min X1 min X0. Mohon maaf, ini L1 maksudnya. Sehingga bentuk interpolasi polinom Lagrange order 1 adalah F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali Fx0. Kemudian ditambahkan X min X0 per X1 min X0 dikali Fx1. Dengan menggunakan persamaan itu dapat dihitung pula interpolasi Lagrange order 2 adalah sebagai berikut. F2 sigma dimulai dari 2 dengan I-nya sama dengan 0, batasnya 2 dengan I-nya sama dengan 0, L1X dikali Fx1. Sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Kemudian kita pecah dengan I-nya sama dengan 0.
menjadi L0X sama dengan X min X1, X0 dibagi X0 min X1, kemudian dikalikan X min X2 dibagi X0 min X2. Kemudian jika I-nya sama dengan 1, maka L1X itu X min X0 dibagi X1 min X0 dikalikan X min X2 per X1 min X2. Nah, jika I-nya sama dengan 2, maka L2X sama dengan X min X0 per X2 min X0, kemudian dikalikan X min X1 per X2 min X1. Sehingga bentuk interpolasi polinomial Lagrange order 2 adalah seperti berikut ini. Lanjut, dengan menggunakan persamaan yang tadi, dapat dihitung pula interpolasi Lagrange order yang lebih tinggi lagi. Misalnya untuk interpolasi Lagrange order 3. Nah, sama seperti tadi, tapi ditambahkan L3X, Fx3. Nah, untuk persamaannya, jika I-nya sama dengan 0, maka L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3. Begitu pula sampai L-nya sama dengan 3. Nah, sehingga bentuk interpolasi polinomial Lagrange order 3-nya seperti ini. F3X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3 dikali Fx0. Dan seterusnya sampai dikali Fx3. Contoh soal. Dicari nilai len 2 dengan metode interpolasi polinomial Lagrange order 1 dan 2 berdasarkan data len 1 itu sama dengan 0 dan len 6 itu sama dengan 1,79175595. Hitung juga nilai tersebut berdasarkan data len 1 dan data len 4, yaitu len 4 sama dengan 1,3862944. Untuk membandingkan hasil yang diperoleh, hitung pula besar kesalahan. Diketahui nilai eksaknya dari len 2 adalah 0,693141718. Penyelesaiannya, X0-nya 1, maka Fx0 sama dengan 0, dan X1-nya sama dengan 4, maka Fx1-nya sama dengan 1,3862944. Kemudian X2-nya 6, maka Fx2-nya 1,7917595. Nah, penyelesaian order 1 menggunakan persamaan yang tadi 6.18. Maka Fs1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali Fx0. Kemudian ditambahkan X min X0 per X1 min X0 dikali Fx1. Untuk X sama dengan 2 dan dengan data yang diketahui, maka kita substitusikan. X-nya sama dengan 2, jadinya 2 min 4 per 1 min 4 dikalikan 0 ditambah 2 min 1 per 4 min 1 dikalikan Fx1 tadi berapa? 1,3862944. Nah, didapatkan 0,46209813. Untuk interpolasi polinomial Lagrange order 2 digunakan persamaan yang seperti tadi. Kemudian disubstitusikan, didapatkan hasil 0,5658447. Terlihat bahwa kedua hasil di atas memberikan hasil yang hampir sama dengan contoh sebelumnya. Nah, untuk penyelesaian untuk 3 titik diketahui 3 titik tersebut adalah 1, min 1 dikali E. Titik yang kedua yaitu 3,1 setengah. Kemudian titik ketiga 4,0. Maka didapatkan L1X-nya X min 3 dikali X min 4 per 1 min 3 dikali 1 min 4 didapatkan 1 per 6 X kuadrat min 7X plus 12. Kemudian L2X-nya sama disubstitusikan. Didapatkan min setengah X kuadrat min 5X plus 4, kemudian L3-nya didapatkan sepertiga X kuadrat min 4X plus 3. Maka penyelesaian akhir didapatkan sebagai berikut. Px sama dengan Y1 L1 plus Y2 L2X dan Y3 L3X. Maka didapatkan min L1X plus setengah L2X ditambahkan 0. Didapatkan min 1/6x kuadrat plus 7 per 6x min 2 min 1/4x kuadrat plus 5 per 4x min 3.
Nah, contoh penyelesaian untuk 4 titik diketahui, yaitu 4 titik tersebut adalah 0,1, 1,2, 3,4, 6,1. Sama seperti yang tadi kita masukkan kita substitusikan ke L1X, maka titiknya X-1 dikali X-3 dikali X-6 diper 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 3 kemudian dikalikan 0 dikurangi 6 didapatkan min per 18X pangkat 3 ditambah 10 per 18X kuadrat dikurangi 27 per 18X plus 1 dan begitu pula L2, L3, L4 hanya tinggal mensubstitusikan ke persamaan. Nah, didapatkan PX sama dengan Y1 L1X plus Y2 L2X plus Y3 L3X plus Y4 L4X. Nah, hasil yang ini tadi dijumlahkan semuanya. Didapatkan min 4 per 5X pangkat 3 ditambah 16 per 45X kuadrat ditambah 11 per 15X ditambah 1. Sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya, polinom interpolasi beda terbagi Newton akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Amriana Rosyada. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu polinom interpolasi beda terbagi Newton. Nah, di sini kita akan membicarakan formula interpolasi dengan jarak antara nilai-nilai variabel bebas x0, x1 sampai dengan xn tidak perlu sama. Kita definisikan terlebih dahulu beda-beda terbagi yang secara iteratif dinyatakan oleh hubungan sebagaimana berikut. Fx0 x1 sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0, fx0 x1 x2 sama dengan fx1 x2 dikurangi fx0 x1 dibagi x2 min x0 sampai dengan seterusnya sampai fx0 x1 sampai dengan xn sama dengan fx1 x2 sampai dengan fxn dikurangi fx0 x1 sampai dengan xn min 1 dibagi xn dikurangi x0. Nah, untuk fungsi-fungsi di atas bisa dilihat di tabel sebagaimana berikut. Untuk xk-nya dimulai dari x0, x1, x2, x3, dan seterusnya. Kemudian fxk, selanjutnya fxk, xk plus 1, dan untuk selanjutnya fx0, x1, x2, sampai dengan seterusnya. Next. Di interpolasi beda terbagi Newton ini ada terbagi beberapa ordo. Yang pertama, formula interpolasi ordo 1 atau biasa disebut interpolasi linear. Nah, formula ini sama dengan persamaan garis lurus BC per AB sama dengan DE per AD. Atau dituliskan fx1 dikurangi fx0 per x min x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Sehingga diperoleh P1X sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Langsung masuk ke contoh interpolasi Newton order 1. Di sini dibutuhkan 2 titik, sebagaimana yang diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5 yaitu 2,015, T2,5 yaitu 2,571. Kemudian ditanya berapa T4. Untuk penyelesaiannya, X0 sama dengan 5, maka Fx0 sama dengan 2,015. X1 sama dengan 2,5, maka Fx1 sama dengan 2,571. X sama dengan 4, maka Fx-nya berapa? Dilakukan dengan pendekatan orde 1, menggunakan rumus seperti di atasnya, yaitu P1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X kurang X0.
kita substitusikan dari yang diketahui, yaitu 2,015 ditambah 2,571 dikurangi 2,051 maaf ini 2,015 dibagi 2,5 kurangi 5 dikali 4 kurang 5. Maka dihasilkan 2,2374 atau ekuivalen dengan 2,237. Next. Untuk selanjutnya ada formula interpolasi order 2 atau biasa disebut dengan interpolasi kuadratik. Secara umum, interpolasi order 2 ini dinyatakan dengan fx ekuivalen P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Dengan mengambil A0 sama dengan B0 dikurangi B1x0 ditambah B2x0 x1. A1-nya sama dengan B1 dikurangi B2x0 ditambah B2x2 dan A2 sama dengan B2. Nah, persamaan tersebut ekuivalen dengan polinomial P2x sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X kurangi X0 kali X kurangi X1 atau bisa dituliskan lebih rinci yaitu P2X2 sama dengan F0 ditambah X dikurangi X0 dikali Fx0 X1 ditambah X dikurangi X0 dikali X min X1 dikali Fx0 X1 X2. Nah, di sini X dijelaskan bahwa B0-nya sama dengan Fx0, B1 dijabarkan yaitu Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0 atau bisa ditulis Fx1 X0. Kemudian B2-nya Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X1 atau bisa ditulis Fx2 X1 X0. Next. Selanjutnya masuk ke contoh. Interpolasi Newton order 2 ini kita membutuhkan 3 titik. Nah, titiknya sama seperti contoh yang pertama, tapi di sini ditambahi dengan X2 yaitu 1, maka Fx2-nya 3,365. Untuk penyelesaiannya dicari B0 sama dengan Fx0 sama dengan 2,015. Kemudian B1 sesuai rumus kita masukkan substitusikan diperoleh negatif 0,222. Untuk B2 juga disubstitusikan sesuai rumus yang telah disebutkan di awal dihasilkan 0,077. Kemudian kita cari F2X dengan rumus B0 ditambah B1 kali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X kurangi X0 dikali X. Dengan kita substitusikan dari hasil yang kita cari sebelumnya, yaitu 2,015 ditambah negatif 0,222 dikali 4 dikurangi 5 ditambah 0,077 dikali 4 kurangi 5 dikali 4 dikurangi 2,5 dihasilkan 2,121. Next. Selanjutnya ada formula interpolasi order 3 atau biasa disebut interpolasi kubik. Nah, interpolasi Newton order 3 ini diperlukan 4 titik. Untuk rumus-rumusnya sama seperti orde 1 dan orde 2, dan untuk bentuk umumnya dihasilkan P3X sama dengan B0 plus B1 kali X ditambah B2 dikali X dikurangi X0 kali X dikurangi X1 ditambah B3
kali X dikurangi X0 dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, dengan B0-nya yaitu fx0, B1-nya sama seperti sebelumnya, X0 dibagi X1 dikurangi X0, bisa ditulis fx1 X seperti sebelumnya, terus ditambah B3 yaitu langsung disingkat fx3 x2 x1 dikurangi fx2 x1 x0 dibagi x2 dikurangi x1, atau bisa ditulis fx3 x2 x1 x0. Selanjutnya ada formula interpolasi ordo ke n. Nah, ini biasa disebut interpolasi derajat. Secara umum sampai dengan ordo n ini diperoleh formula interpolasi beda terbagi Newton sebagai berikut. Sebenarnya sama seperti dengan orde 1, orde 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n ini, sehingga diperoleh fx sama dengan pnx sama dengan f0 ditambah x dikurangi x0 dikali fx0 di x1 plus X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali fx0 X1 X2 sampai dengan ditambah X X X0 dikali X kurangi X1 sampai dengan X dikali X kurangi X n-1 dikali dengan fx0 X1 sampai dengan xn. Nah, di sini lebih dijabarkan atau lebih rinci. Untuk seperti yang di atasnya tadi, orde 1, orde 2, orde 3, kita menggunakan B0, B1, B2, B3. Nah, di sini kita bisa lihat dari rumusnya yang secara rinci sama saja sebenarnya, cuma yang di sini lebih rinci saja. Kemudian untuk formula ini bisa ditulis juga sebagai berikut, yaitu fx sama dengan f0 ditambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali pj sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan 1 dikurangi 1 dikali x dikurangi xj dikali dengan fx0 x1 sampai dengan xi. Nah, di sini dimisalkan fx itu adalah p bagi f0 adalah b0, i dikurangi 1, kemudian px dikurangi xj adalah faktor, j sama dengan 0, sigma i sama dengan 1 sama dengan n dikali pi j0, j sama dengan 0 sampai i min 1 dikali x min j xj dikali fx1 x0 x1 sama dengan xi adalah sukunya. Kemudian kita masukkan n x1 fx1 dengan i-nya mohon maaf, dimasukkan n xi fxi dengan